Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pitching presentation kali ini saya akan menjabarkan hasil aplikasi yang sudah saya kembangkan. Aplikasi ini bernama LiveIt atau singkatan dari Live ID. Sebuah aplikasi yang akan menggantikan iktp dari kartu menjadi terintegrasi ke sebuah smartphone. Isi dari pitching presentation ini ialah yang pertama problem versus solution, di mana masalah apa yang akan saya atasi dan solusi apa yang saya berikan. Kemudian saya menjelaskan tentang produknya, yang kemudian diikuti dengan potensi pasar yang diikuti dengan kompetisi dan kemudian bisnis modelnya. Nah, jadi LiveIt ini merupakan aplikasi yang dapat menjawab berbagai masalah yang dialami sistem kartu tanda penduduk atau KTP Republik Indonesia. Merupakan one-stop application yang dapat terintegrasi sehingga dapat mempercepat, mempermudah, dan membuat segala hal menjadi lebih aman yang berhubungan dengan KTP. Jadi masalah yang saya angkat sebenarnya sudah lumayan lama, dimulai sekitar tahun 2013 atau 2014 ketika Indonesia ingin membuat proyek sebuah KTP elektronik yang mana itu diwacanakan dapat menjadikan kartu KTP lebih dari satu fungsi, yaitu identitas pribadi, SIM, kartu keluarga, asuransi kesehatan, dan transaksi keuangan. Namun realisasinya hingga sekarang iktp hanya dapat dijadikan sebagai identitas pribadi. Nah, kenapa harus LiveIt? Karena LiveIt akan berperan sebagaimana layaknya sebuah kartu elektronik yang akan lebih mudah dan lebih aman. Sedangkan iktp sendiri itu belum memenuhi apa yang telah dijanjikan di awal, yaitu integrasi data dan mempercepat banyak proses. Solusi yang kami tawarkan yaitu menawarkan beberapa keuntungan seperti kemudahan, kecepatan, dan keamanan. Mudah itu ketika pengguna akan mendaftar dan akan menggunakan KTP. Mudah ketika akan menggunakan KTP untuk hal-hal yang berhubungan dengan KTP. Kemudian cepat dalam mendaftar pembuatan KTP, serta lebih aman penggunaannya karena memiliki verifikasi ganda. Ulasan singkat dari produk ini yaitu produk ini lebih mudah, cepat, dan aman karena memasukkan apa yang udah iktp punya ke dalam smartphone, jadi tidak memerlukan kartu dalam bentuk fisik lagi. Sementara iktp yang penggunaannya belum maksimal hanya dapat menawarkan chip yang dapat dipindai dengan fitur NFC. Itu pun pemanfaatan NFC-nya belum maksimal. Kemudian angka ini adalah merupakan angka kerugian yang diderita Indonesia ketika proyek iktp berjalan. Kita tahu sendiri ada korupsi yang terjadi dan merugikan negara lebih dari 2,3 triliun. Kemudian ada lembaga survei yang melakukan survei kepada masyarakat tentang kepercayaan mereka kepada pemerintah, khususnya DPR dan Presiden. Pada periode survei dari awal 2020 sampai awal 2021 mencatatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap DPR hanya berada di 60,7%, sedangkan Presiden lebih tinggi yaitu 84,4%. Sedangkan angka 70 ini ialah ranking di mana Indonesia menuruti ranking ke-70 sebagai negara dengan keamanan cyber terburuk pada tahun 2017. Nah, dengan aplikasi yang kami tawarkan, kami berharap LiveIt dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan angka-angka di sini, menghilangkan korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR maupun Presiden, dan meningkatkan keamanan cyber di Indonesia. Kemudian tentang produknya sendiri, kenapa LiveIt bisa lebih bagus daripada iktp yang sekarang? Bisa dilihat di tabel di bawah ini.
yaitu fitur yang iktp miliki hanya satu, yaitu NFC. Kemudian waktu pembuatan iktp tidak pasti, ada yang bisa dari 1 hari atau bahkan bertahun-tahun, 2-3 tahun. Orang-orang yang sudah mengajukan iktp belum juga mendapatkan fisik kartu KTP-nya. Sedangkan di Live It bisa dalam 1 hari kerja dan kartu elektroniknya sudah ada di smartphone pendaftarnya. Kemudian keamanan, ada PIN dan biometrik, yaitu ketika user akan membuka aplikasi Live It, maka akan ditanya dengan PIN terlebih dahulu dan verifikasi biometrik. Kemudian bentuk fisiknya, kalau iktp berbentuk fisik yang kemungkinan cenderung bisa hilang, sementara Live It berada di dalam smartphone yang notabene lebih susah untuk hilang daripada kartu. Kemudian untuk melakukan pembayaran, Live It akan bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dengan NFC-nya, sementara NFC pada iktp belum bisa melakukan pembayaran. Kemudian untuk urusan interoperability, Live It akan bisa digunakan untuk operabilitas dengan aplikasi lain, sedangkan iktp sampai saat ini belum bisa. Kemudian yang terakhir, kartu iktp bisa rusak atau hilang, sedangkan kartu elektronik yang terdapat dalam smartphone dan di dalam aplikasi Live It tidak bisa hilang maupun rusak. Kemudian dalam menjalankan fungsinya, Live It mempunyai 3 fitur utama, yaitu pertama, setiap aktivasi pada aplikasi Live It akan diawali dengan verifikasi PIN dan data biometrik. Jadi, apapun aktivitas dari mulai membuka aplikasi sampai melakukan penunjukan KTP atau hal lainnya akan dilakukan verifikasi PIN dan biometrik. Kemudian yang kedua, semua hal yang biasanya dilakukan dengan kartu fisik iktp dapat dilakukan oleh Live It, baik itu menunjukkan atau memindai dengan NFC atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir, dengan Live It pengguna tidak perlu memiliki kartu fisik iktp, karena smartphone sudah berperan seperti kartu iktp itu sendiri. Kemudian additional product, kenapa produk ini lebih unggul? Yaitu salah satunya history. Jadi pengguna dapat melihat riwayat KTP telah digunakan untuk apa saja. Jadi itu bermanfaat ketika ada kebocoran data atau sewaktu-waktu ada yang menggunakan data KTP-nya secara tidak benar, dia bisa mengetahui siapa yang melakukan itu dari history atau riwayat penggunaan iktp. Kemudian yang kedua ada halaman proses. Jadi di halaman proses, orang-orang yang baru mendaftar iktp dapat memantau proses apa yang sudah selesai, sedang berlangsung, atau yang belum terlaksana. Kemudian market and competition. Nah, di market and competition ini ada roadmap Live It 5 tahun ke depan. Yang pertama itu ketika perilisan pertama Live It 1.0 itu hanya bisa digunakan secara internal di stakeholder seperti Dukcapil dan Kemendagri. Di saat itu, aplikasi akan terintegrasi dengan Kemendagri dan siap menerima migrasi dari KTP yang lama. Dan di tahap awal, mengajukan fundraising seed 1. Namun karena ini sebuah aplikasi yang bekerja sama dengan pemerintahan, maka fundraising ditujukan kepada pemerintahan, khususnya pada hal ini yaitu Kemendagri. Kemudian Live It 2.0 sudah bisa digunakan untuk masyarakat dan mempunyai target user 100.000 pengguna. Di tahun 2023 atau Live It 2.5 ada penambahan fitur iktp
fitur pendaftaran iktp beserta pendukungnya bisa rilis. Fitur pendukungnya antara lain bisa mengupload dokumen pendukung dan data biometrik si pendaftar. Dan di sini menargetkan pengguna sebanyak 10 juta pengguna dan bisa mengajukan fundraising series A yang setara dengan series A. Kemudian yang selanjutnya ada fitur mencetak kartu iktp bila dibutuhkan secara mandiri, beserta fitur pendukung untuk para pencetak kartu. Kemudian ada proyeksi pengumpulan data untuk fitur selanjutnya, yaitu asuransi kesehatan atau bahkan surat izin mengemudi. Kemudian di proyeksi yang terakhir, fitur kartu asuransi kesehatan dapat rilis dan fitur transaksi pembayaran dengan Live It bisa digunakan. Proyeksi yang selanjutnya menjadikan Live It menjadi aplikasi yang sesungguhnya one-stop application dan bisa digunakan untuk segala urusan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, misalnya SIM atau bahkan paspor, dan menargetkan pengguna seluruh warga Indonesia yang sudah wajib memiliki SIM. Kemudian bisnis modelnya ada target di sini, pengguna yang ditargetkan yaitu pengguna dengan umur 17 tahun ke atas, ya, dan kemudian bisa menghemat pengeluaran negara 700 miliar sampai 1 triliun dalam waktu setahun. Kemudian dapat menghemat pengeluaran penggunanya sebanyak 100.000 sampai 200.000 per pengguna. Kemudian waktu kerja pegawai negeri sipil yang mengurus bagian pendaftaran KTP atau segala yang berhubungan dengan KTP akan berkurang 25 juta sampai 50 juta jam per tahunnya. Kemudian yang terakhir, karena tidak ada pencetakan kartu, maka ini akan menjadi lebih ramah pada lingkungan dan berharap 9 juta sampai 12 juta kartu tidak perlu dicetak per tahunnya. Baik, dari pengembang yang ada di dalam proyek Live It ini, kebetulan baru saya sendiri sebagai project manager. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan dengan demo aplikasi. Nah, aplikasi Live It ini dimulai dengan halaman pertama seperti ini. Kemudian ini. Nah, pada saat awal penggunaan, user akan diperintah untuk memasukkan nomor handphone. Kemudian setelah memasukkan nomor handphone akan dikirimkan kode OTP yang kemudian dimasukkan dan dapat dilanjutkan ke pengisian biodata untuk membuat akun. Setelah membuat akun, akan diperintahkan untuk mengecek email dan melakukan aktivasi. Setelah itu, baru ada perintah untuk membuat PIN baru. Kemudian setelah di set PIN-nya, kemudian barulah masuk ke halaman utama dari aplikasi Live It itu sendiri. Yang pertama yaitu di sini ada home, kemudian ada untuk ini yang berlogo sidik jari, berguna untuk mengunggah data biometrik yang digunakan untuk pendaftaran KTP. Kemudian di dokumen ini yaitu dokumen manajemen sistem mengunggah berkas-berkas yang digunakan untuk mendaftar KTP seperti surat pengantar, KK, akte kelahiran, dan foto formal. Kemudian yang terakhir ada halaman di mana kita bisa melihat profil kita. Kemudian di daftar KTP ada tempat untuk melakukan checklist apa saja yang sudah kita penuhi. Nah, kalau seperti ini berarti kita baru mengupload satu dokumen yaitu foto formal. Namun ketika udah semua terupload, maka bisa melakukan pengajuan daftar KTP.
Kemudian NFC KTP berguna untuk sebagaimana ketika kartu iKTP bisa dipindai dengan pemindai NFC. Pada aplikasi ini bisa menjadi akses card atau bahkan melakukan pembayaran. Lainnya ini masih kosong, masih dalam pengembangan, yang nantinya berharap bisa untuk interoperability dengan aplikasi atau urusan yang lain, seperti misalnya pendaftaran ketika kita akan melakukan pemilu. Kita bisa menggunakannya untuk mendaftar menjadi DPT atau daftar pemilih tetap. Kemudian ini ada riwayat penggunaan, juga masih kosong karena tidak ada kegiatan atau belum digunakan. Kemudian di sini ada proses akan menunjukkan ketika kita sedang mendaftar atau menggunakan KTP pada urusan sesuatu, jadi nanti tahap-tahapnya akan muncul di halaman ini sehingga kita bisa tahu langkah apa yang sudah selesai, yang harus dilakukan, dan langkah apa yang belum bisa dilakukan. Kemudian ini itu fitur yang paling utamanya, yaitu menunjukkan KTP kita secara resmi. Di sini juga terdapat QR code yang bisa di-scan dan di alat scan-nya nanti akan terdeteksi sebagai KTP yang resmi dan tervalidasi. Berikut pitching presentation dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.